Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Melihat formasi telah membuka celah, Wei Qing memimpin semua orang untuk bergegas maju. Tapi saat dia bergegas ke depan, cahaya putih menyala, diikuti oleh kekuatan mengerikan yang membuat semua orang menjauh. Formasi ini telah diperkuat oleh para tetua dari Sekte Liang Yi. Bagaimana bisa dipatahkan dengan mudah? Seorang tetua dari garis keturunan Huo Yuanting tertawa. Huo Yuanting sebenarnya telah berjaga-jaga sejak lama. Dia tahu bahwa Penatua Cui mungkin menyukai pemimpin sekte lama. Jadi setelah Gu Tianchao tiba, dia memintanya untuk memperkuat formasi. Melihat ini, Zuling langsung mengernyit. Disarai di tangannya hanya dapat menembus arai yang dibuat oleh Penatua Cui. Jika ada arai lain yang dibuat oleh orang lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk menerobosnya. Dia tidak memahami formasi sejak awal, jadi dia mengandalkan platformasi yang diberikan oleh Penatua Cui. Apa yang harus aku lakukan? Zuling bingung. Kakak, biarkan aku menghancurkan formasi. Chen Ping melangkah maju dan berkata, kamu, Zuling tercengang, apakah kamu tahu seni formasi? Tahukah Anda, ketika Zuling mengajak Chen Ping menemui pemimpin sekte lama, Chen Ping selalu berpura-pura tidak mengerti apapun dan mengikuti di belakangnya dengan patuh. Kenapa Anda sekarang mengetahui seni formasi? Chen Ping hanya tersenyum dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia melangkah maju dan dengan lembut menekankan telapak tangannya pada lingkaran sihir. Dalam sekejap, lingkaran sihir yang awalnya tidak bisa dihancurkan hancur seperti cangkang telur dan kemudian menghilang sepenuhnya. Melihat Chen Ping menghancurkan formasi dengan begitu mudah, Zuling tercengang. Semua orang juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Ping benar-benar mengetahui seni formasi, dan dia tampaknya berada pada level yang sangat tinggi. Kakak senior, keterampilan formasi adik laki-lakiku mungkin tidak sebaik Penatua Cui. Wei Qing melangkah maju dan berkata pada Zuling. Baru sekarang Zuling mengetahui bahwa Chen Ping tidak hanya hebat dalam kekuatannya, tetapi juga sangat kuat dalam teknik formasi. Saat ini, jantung Zuling semakin berdebar-debar. Tunggu apa lagi? Bunuh! Chen Ping melirik Zuling, lalu mengangkat tangannya dan berteriak. Untuk sesaat, suara pembunuhan mengguncang langit, dan kekuatan spiritual terus bertabrakan dan membombardir. Untuk sesaat, dunia terasa seperti akhir dunia, dan seluruh kehampaan bergetar. Saat barisan pemimpin sekte lama dan barisan Huo Yuanting sedang bertempur, Huo Yuanting, Huo Dong telah tiba di kaki gunung berapi suci. Namun, di kaki gunung berapi suci, sebuah sungai selebar sekitar 100 kaki dan mengalirkan magma menghalangi jalan. Melihat sungai lava di depannya, Huo Yuanting mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kenapa sungai tiba-tiba muncul? Huo Yuanting juga pernah ke Sen Volcano dan belum pernah melihat sungai magma ini. Sekarang sungai seperti itu tiba-tiba muncul. Dia sangat bingung. Ayah, mungkinkah magma di bawah gunung suci itu muncul dan membentuk sungai? Kita hanya perlu melompati sungai seperti ini, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Huo Dong. Tapi saat Huo Dong hendak melompat, dia langsung dihentikan oleh Huo Yuanting. Jangan gegabah. Setelah Hao Yuancheng selesai berbicara, dia melirik murid-murid sekte Xian di samping, dan kemudian berkata, kamu pergi ke sana dulu. Ya,
Meskipun murid Xian Sekte juga takut, dia tidak punya pilihan. Saya melihat murid dari Sekte Xian melompat, dan ketika tubuhnya melewati sungai, api langsung menyala, dan dengan teriakan, dia jatuh ke sungai. Melihat pemandangan ini, wajah Huo Dong langsung menjadi sangat jelek. Huo Yuanting mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ketika gunung berapi suci itu terbuka, sungai yang menghalangi tiba-tiba muncul. Tepat ketika Huo Yuanting bingung, lusinan aura tiba-tiba datang ke arah mereka dengan cepat. Ini buruk. Apakah orang-orang ini datang secepat ini? Huo Yuanting mengira Penatua Yu datang untuk mencegah mereka memasuki gunung berapi suci. Tapi saat Huo Yuanting hendak mengambil tindakan, lusinan orang meringis muncul. Aura orang-orang ini sangat sakti, terutama para pemimpinnya yang memancarkan aura alam Mahayana. Sekte meringis, "Kenapa kamu ada di sini?" Huo Yuanting tiba-tiba menjadi gugup saat melihat orang itu datang. Sekte Wajah Hantu juga merupakan sekte besar di wilayah tengah, dan juga merupakan sekte terkuat dalam budidaya, tetapi Sekte Wajah Hantu hanyalah seorang pembudidaya iblis. Untuk waktu yang lama, Sekte Xian dan Sekte Wajah Hantu terus-menerus bertarung, mencoba bersaing untuk mendapatkan hak menggunakan gunung berapi suci. Lagi pula, ada item yang dijatuhkan oleh Fire Spirit Star Lord di sini. Belum lagi menjaga Divine Volcano, dan Anda juga dapat meminjam api Divine Volcano untuk meningkatkan kekuatan Anda. Hanya saja Sekte Wajah Hantu merupakan pembudidaya iblis dan ditindas oleh semua sekte, sehingga mereka tidak bisa mengalahkan Sekte Xian sama sekali. Pada akhirnya, Sekte Wajah Hantu hanya bisa menghilang dan bersembunyi. Sekarang Sekte Wajah Hantu tiba-tiba muncul di dekat gunung berapi Sen, dan begitu banyak orang datang, yang membuat Huo Yuanting gugup. "Tuan Huo, jangan gugup, kita sudah menjadi satu keluarga." Anggota terkemuka dari sekte meringis berkata perlahan. "Apa yang kamu bicarakan? Siapa keluargamu?" Huo Yuanting mendengus dingin. "Hahaha, kamu bisa bertanya pada anakmu, apakah kita satu keluarga?" Anggota Grimes Sek tertawa keras. Huo Yuanting memandang ke arah Huo Dong, dan Huo Dong berjalan langsung ke arah anggota sekte meringis dan berkata dengan hormat, "Murid Huo Dong, beri hormat kepada Penatua Tu." Saat ini, semua orang memandang Huo Dong dengan kaget. Bahkan Huo Yuanting sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa putranya telah melatih keterampilan iblis dan menyempurnakan api pamungkas klan iblis, dia tidak pernah berpikir bahwa Huo Dong akan benar-benar bergabung dengan klan iblis dan menjadi anggota Sekte Wajah Hantu. "Huo Dong, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Huo Yuanting memelototi Huo Dong dan bertanya, "Ayah, tentu saja aku tahu. Ketika ketua sekte lama mengusirku dari sekte Xian, jika sekte Wajah Hantu tidak menerimaku, aku pasti sudah lama mati. Sekarang aku mengendalikan 3 jenis api pamungkas, dan kekuatanku telah mencapai puncak alam kesengsaraan. Apa yang salah dengan itu? Dan jiwa iblis yang kamu gunakan sebenarnya disediakan oleh Sekte Wajah Hantu. Kalau tidak, di mana aku bisa menemukan jiwa iblis untukmu dan membuat Master Sekte lama menjadi gila?" Huo Dong berkata pada Huo Yuanting. Ketika Huo Yuanting mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat rumit. Untungnya, ada semua murid dari garis keturunannya di sini, jadi tidak ada yang akan mengatakan apapun.
Jika Penatua Yu ada di sini dan mengetahui bahwa dia telah menggunakan jiwa iblisnya untuk menyakiti pemimpin sekte lama, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Namun, Gu Tianchao di samping juga sangat terkejut setelah mendengar ini, tapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal Sekte Xian. Dia tidak memiliki kendali atas hal itu, dan dia tidak mau. Selama dia bisa mendapatkan manfaat dari Sekte Xian. Tuan Huo, saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu. Guru sekte lama Anda sekarang berada di luar kendali jiwa iblis, dan jiwa iblis yang kami berikan telah mati. Penatua Tu berkata perlahan kepada Huo Yuanting. Apa? Tidak mungkin. Apakah dia sendiri yang menghancurkan jiwa iblis itu? Huo Yuanting tidak percaya. Dia telah melihatnya beberapa hari yang lalu. Master sekte tua itu sangat gila, sehingga dia tidak terlihat berpura-pura sama sekali. Dia tidak menghancurkannya sendiri, tapi seseorang membantu, jadi jiwa iblisnya hancur. Penatua Tu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Siapa yang bisa masuk melalui lapisan formasi? Huo Yuanting mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang bisa melewati lapisan formasi, melihat Master Sekte Lama, dan melenyapkan jiwa iblis di Master Sekte Lama. Tiba-tiba, Huo Yuanting sepertinya memikirkan sesuatu. Dia ingat bahwa formasi itu tiba-tiba diaktifkan, dan murid-murid baru Penatua Yu hadir di tempat kejadian. Huo Yuanting sedikit menyipitkan matanya ketika dia berpikir bahwa murid baru Penatua Yu telah mengalahkan Liu Sitong dalam satu gerakan. Dia mulai curiga bahwa Chen Ping bukan murid yang direkrut oleh Penatua Yu, tetapi seorang biksu yang diundang untuk menghancurkan formasi dan membantu Master Sekte Lama melenyapkan jiwa iblis. Alasan mengapa Chen Ping tampaknya hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat keempat adalah karena dia harus menyembunyikan kekuatannya agar tidak ketahuan. Sial, aku tertipu. Ternyata mereka sudah lama berencana menyembuhkan Master Sekte Lama. Huo Yuanting mengertakkan gigi, merasa telah dibodohi. Mereka yang bisa melewati lapisan formasi dan menghancurkan jiwa iblis pasti bukan hanya orang biasa. Agaknya pemimpin Sekte Huo mungkin tidak bisa mendapatkan segel api ilahi kali ini ketika gunung berapi ilahi dibuka. Pihak lain jelas telah mengundang ahli, ditambah pemimpin Sekte Lama Anda telah keluar. Apakah menurut Anda masih memiliki kesempatan untuk duduk sebagai pemimpin sekte? Penatua Tu bertanya pada Huo Yuanting. Huo Yuanting terdiam. Tentu saja dia tahu bahwa jika pemimpin Sekte Lama keluar, dia tidak akan memiliki kesempatan, apalagi pihak lain sudah merencanakannya. Setelah berpikir sejenak, Huo Yuanting memandang Penatua Tu dan bertanya, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Tentu saja saya ingin bekerja sama dengan Guru Huo. Kami akan membantu Master Sekte Huo mengatasi rintangan, sehingga Anda bisa mendapatkan segel api ilahi, dan mengambil posisi Master Sekte. Tentu saja, pemimpin Sekte Huo juga akan menggunakan beberapa sumber daya dari gunung berapi ilahi untuk memungkinkan kita, Sekte Meringis, untuk hidup di dalam Sekte Xian. Penatua Tu mengungkapkan kondisi Sekte Meringis mereka. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Huo Yuanting sedikit mengernyit. Jika Anda setuju, itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Mungkin seiring berjalannya waktu, seluruh Sekte Xian akan menjadi sekte wajah hantu. Pada saat itu, bahkan gunung berapi ilahi akan menjadi sumber-sumber daya bagi Sekte Meringis.
Saya dapat memberikan waktu kepada Master Sekte Huo untuk memikirkannya, tetapi saya khawatir Master Sekte yang lama tidak akan memberi Anda waktu. Yang kamu tinggalkan mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Kata Penatua, Huo Yuanting juga tahu bahwa meninggalkan sebagian untuk menghentikan Penatua Yu hanya untuk menunda waktu. Setelah dia memasuki gunung berapi ilahi dan mendapatkan segel api ilahi, dia tidak akan takut lagi. Jadi dia tidak meninggalkan terlalu banyak orang yang mampu. Kebanyakan dari mereka dibawa ke gunung berapi ilahi. Bagaimanapun, menemukan segel api ilahi adalah hal yang paling penting. Tapi sekarang, ketika sungai lava tiba-tiba muncul menghalangi jalan, dan ketika dia mengetahui bahwa pemimpin sekte lama telah pulih, Huo Yuanting sudah bingung. Oke, aku berjanji padamu, Huo Yuanting mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya dan setuju. Hahaha, ini adalah langkah bijak untuk Tuan Huo. Bahkan putramu adalah anggota dari sekte meringis kami. Saat itu kita akan menjadi satu keluarga dan kita masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Penatua tertawa dan berkata, "Jangan lupa apa yang kamu katakan, bantu aku mendapatkan segel api ilahi dan jadilah penguasa sekte ini." Sekarang saya harus menyeberangi sungai lava ini, dan masih ada orang yang menghalangi garis keturunan Master Sekte Lama. Kata Huo Yuanting, ini tidak perlu dikhawatirkan. Jika aku bisa datang, aku pasti bisa membantumu. Setelah Penatua selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menghilangkan seringainya dan membuangnya. Wajah hantu itu tiba-tiba membesar di udara, seperti perahu terbang yang tergantung di udara. Pada saat yang sama, wajah bekas luka Penatua juga terlihat. Sekarang kamu bisa naik dan terbang melintasi sungai magma. Adapun murid dari silsilah pemimpin sekte lama, saya akan menangani mereka. Kata Penatua ketika Huo Yuanting melihat ini, dia mengangguk dan memimpin orang-orang untuk melompat ke atas sambil meringis. Saya melihat Penatua mengeluarkan kabut hitam. Kabut hitam itu menahan seringainya dan menuju ke sisi lain sungai magma. Ketika dia melihat Huo Yuanting pergi dan tiba di sisi lain, bibir Penatua terangkat. Bagaimana sekte wajah hantu bisa berada di bawah sekte lain? Cepat atau lambat mereka akan menggantikan sekte Ziyan dan sepenuhnya menduduki gunung berapi ilahi. Pada saat ini, Penatua Yu juga mengalahkan semua orang dalam garis keturunan Huo Yuanting. Penatua Tian bukanlah tandingan Penatua Yu dan dikalahkan, karena mereka berdua adalah murid sekte Ziyan. Mereka tidak membunuh siapapun, kecuali beberapa luka. Nyawa mereka tidak dalam bahaya.